dapat memperingati malam-malam Asyura untuk menjalani mana dan hikmah Karbala mengadani perjuangan Al-Husain, dan pada malam hari ini mencapai malam yang ke-6. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada para keluarganya yang suci serta sahabat dan para pejuang-pejuang yang menghidupkan syiar Islam. Berbicara tentang Karbala, tentunya akan banyak yang bisa dikaji darinya. Selama ini Karbala cenderung dikaji dari sisi azab atau kesedihan. Tapi bicara Karbala tidak hanya itu, banyak dari segi apapun yang bisa di Karbala. Sebelum memulai kajian Karbala pada malam hari ini, saya akan memberikan suatu perkesalan. Apabila kita dalam perkesalan ini adalah apabila kita berada dalam di laut, di suatu kapal, dan kapal itu berada di tengah lautan, dan secara tiba-tiba kapal ini dalam keadaan bocor, maka kita sebagai penumpang, apa yang akan kita lakukan? Jika kita berada di tengah lautan dan sedang menaiki kapal, dan tiba-tiba kapal tersebut bocor, apakah yang akan kita lakukan pada kapal itu? Ada beberapa golongan yang akan bertindak. Tentunya akan ada beberapa golongan untuk menyikapi sebuah kerusakan kapal itu. Yang pertama, dia yang pasrah, biarkan saja, pada nantinya aku juga akan tenggelam. Toh pada akhirnya aku juga akan mati, biarkan saja aku mati di tengah laut. Yang kedua, dia ribut menyalahkan orang lain. Ini gara-gara petugasnya yang lalai, ini gara-gara kapalnya yang sudah lama dan masih diberlakukan. Dan yang satu, ini golongan yang kedua. Dan satunya depan lagi, ini juga gara-gara kau. Dan ribut mencari siapa yang salah, tanpa memperhatikan bahwa lubang itu semakin banyak air yang masuk. Dan pada golongan yang ketiga, dia melihat sebuah lubang atau masalah dalam kapal, tapi dia tidak mau menyelesaikan. Dia memanggil orang lain, dia memanggil polisi atau petugas kapal. Dan dia mencari aman. Dia mengetahui masalah, dia lari dari masalah, berharap orang lain melakukan menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang keempat adalah orang-orang yang bertindak secara sadar bahwa lubang ini harus kita perbaiki, bahwa lubang ini harus segera kita tutup. Tapi bukan asal kita menutup, melainkan dipikirkan apa manfaat dan apa kekurangannya. Perumpamaan kapal ini adalah keadaan negeri kita pada saat ini, di mana ada sebuah masalah, tetapi orang-orang memiliki 4 karakter tersebut. Karakter yang pertama, dia sudah acuh dengan keadaan negeri. Karakter yang kedua, orang yang sibuk mempermasalahkan tanpa dia berpikir bahwa masalah itu mari kita selesaikan. Keadaan yang ketiga, dia mengkaji masalah, bahkan berdebat dengan orang lain. Dia men-share berita, debat di Facebook, debat di WhatsApp, debat di media sosial, hanya untuk mencari kebenaran atas apa yang dia pikirkan. Dan yang terakhir adalah dia yang berusaha untuk menutupi kekurangan dia yang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan apa yang bisa dia selesaikan. Tentunya kita tidak ingin sebagai golongan yang pertama. Dan juga apakah kita mau menghabiskan waktu untuk berdebat, saling menyalahkan antara dia atau mereka, atau kita yang salah. Karena ribut untuk menyalahkan, dia mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Sehingga yang dilakukan berusaha membuka kitab-kitabnya untuk berdebat, membuka buku-bukunya untuk berdebat, hanya untuk mencari pembenaran, bukan kebenaran. Seandainya dua golongan ini dia bersepakat untuk mencari kebenaran, maka tidak akan ada terjadi permusuhan. Karena dengan hidayah Allah, kedua ini akan sama-sama mencari kebenaran. Jika pembenaran yang dicari, maka yang dituju adalah kebenaran atas ego masing-masing. Sedangkan kebenaran yang dicari, kita melepaskan ego kita masing-masing. Mungkin saja kebenaran ada pada diri kita, atau mungkin kebenaran itu ada yang pada orang lain. Dan yang keempat adalah menyelesaikan
masalah. Berbicara misi Karbala tentunya adalah misi nubuwah dari Nabi Adam hingga pada Imam Mahdi. Untuk bergerak tentunya Karbala tidak hanya dari dimensi kesedihan, melainkan juga dari sisi pergerakannya. Mungkin pada malam hari ini beberapa yang sampaikan masalah pergerakan Karbala sebagai acuan kita dan hadirnya Imam Mahdi sebagai harapan kita. Misi Karbala bukan diperhadapkan hanya pada masalah Yazid bin Muawiyah yang membunuh Al-Husain. Bukan karena kesalahan itu. Bukan kita mengenal Yazid bukan hanya sebagai musuh Al-Husain. Kita bukan mengenal Al-Husain hanya sebagai cucu dan Nabi. Kita tidak hanya mengenal pengikut Al-Husain hanya sebagai sahabat yang dia baik. Tentunya mengapa mereka bisa jadi baik? Kita mengkaji dari apa yang diperjuangkan oleh Al-Husain. Al-Husain oleh Nabi Adam sampai Imam Mahdi yang diperjuangkan tidak lain adalah tegaknya keadilan. Di mana ketidakadilan berwujud dalam kebodohan. Maka musuh kita adalah untuk bergerak. Kita harus menentukan siapa musuh dan siapa kawan. Maka kita mempunyai musuh yang sama, yaitu satu, yang kedua, kita mengalami musuh. Yang dua, kita mempunyai musuh, yaitu musuh kebodohan. Yang ketiga, kita mempunyai musuh kemiskinan. Dan juga kita tujuan untuk meraih sebuah keadilan. Ini kita mengatakan sehingga kita tidak terkabut pada benar Rasul, di mana Rasul hanya diperingati, bukan tidak setuju dengan peringatan itu, melainkan di mana Rasul demi Rasul kita memperbaiki diri. Pengikut Al-Husain tentunya bukanlah sekedar dia diturunkan dari langit karena orang-orang baik. Dia membenahi diri, mendidik dirinya untuk menjadi orang yang baik. Bagaimana yang mendidikan kita bahwa anak-anak baik tidaklah diturunkan dari langit, melainkan dia dididik dan dipersiapkan. Lalu bagaimana jika dalam seluruh kajian dia hanya selesai pada masalah 5W tapi tidak pada satu hal? Dia tidak menemukan sebuah solusi bagaimana akan sebuah permasalahan. Dia hanya memperdebatkan mana masalah dan siapa yang salah. Sekedar dikit dari permasalahan berinvestasi dari peringatan Karbala. Ada sebuah ketimpangan di mana para pengikut yang bukan pengikut Al-Husain dia bisa menegakkan negara Kuba, di mana negara-negara lain, orang-orang lain seperti Dalai Lama dia bisa menegakkan keadilan, sementara kita yang mengaku pecinta Al-Husain masih dalam keadaan keterpurukan. Tentunya ada yang perlu dikoreksi. Mengapa mereka yang hanya mengenal Al-Husain itu bisa melakukan revolusi, sementara kita yang mengaku bercinta, mulai dari orang tua kita, banyak bercinta kita, tapi mengapa kita masih dalam keadaan yang terpuruk? Tidak mungkin kita mengharap sebuah revolusi yang besar, tentunya dimulai dari sebuah gerakan yang kecil. Untuk mendapatkan hutan yang rimbun tentu dimulai dari penanaman satu pohon. Sebuah revolusi yang menyeluruh adalah kesadaran. Tidak mungkin didapatkan langsung, melainkan dari seorang yang berusaha untuk menjadi yang baik. Pada peringatan Karbala sering didengungkan kullu yaumin Asyura wa kullu ardin. Maka pada setiap hari adalah Asyura, dan setiap hari adalah Karbala. Lalu di mana pertemuan Karbala? Karbala terjadi pada diri kita masing-masing. Jika di mana kita melakukan sesuatu berdasarkan ego kita, maka yang tumbuh dalam diri kita, yang hidup dalam diri kita adalah dunia ego Yazidiyah. Jika kita bergerak melakukan sesuatu berdasarkan kesadaran dan keimanan serta kebenaran, maka disitulah kita menghidupkan Al-Husain. Maka kita setiap hari mengalami dua posisi. Setelah kita mau pilih yang mana, kita mau memiliki Al-Husain atau memilih Yazid. Bagaimana ciri-ciri Al-Husain? Ciri-ciri Al-Husain dia selalu memberikan solusi terhadap masalah. Sedangkan Yazid dia membuat makar dan masalah.